Saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 385 dari pria usia 60 tahun. Salam Pak, saya mengikuti program acara dan seminar Bapak Erastus lebih dari 3 tahun ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran Alkitab yang memberkati, membuat saya dan keluarga berubah menjadi lebih mencari perkenanan Tuhan dan mencoba meninggalkan semua keindahan dunia. Pokoknya langit baru dan bumi baru. Tapi akhir-akhir ini ada yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa ada yang berubah dengan Pak Erastus? Sekarang Pak Erastus lebih banyak berbicara bahasa roh yang kami tidak mengerti dan mengajak jemaat berbahasa roh. Karena hal itu kadang kami meragukan iman kami sendiri. Apakah kami yang tidak bisa berbahasa roh bisa diterima Tuhan? Sepertinya Pak Erastus ada di level yang sangat tinggi, lebih tinggi dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus juga berbahasa roh tapi tidak mengagungkannya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, kata Paulus ini ya, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Oke, ini nanti belum selesai ya tulisannya ya. Yang pertama, sekarang Pak Erastus lebih banyak berbicara bahasa roh yang kami tidak mengerti. Kalau lebih banyak saya kira tidak. Ikuti terus dan prosentase saya berbahasa roh tidak lebih banyak dari bahasa Indonesia. Kadang-kadang juga sedikit sekali, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Tetapi beberapa kali memang, tidak selalu, saya mengatakan mari saudara yang bisa berbahasa roh, gunakan karunia bahasa roh itu. Yang tidak, jangan memaksa diri. Dan saya juga menjelaskan bahwa orang yang berbahasa roh belum tentu lebih rohani dari orang yang tidak berbahasa roh. Karena bahasa roh itu 1 dari 9 karunia. Dan masing-masing memiliki karunia yang berbeda-beda. Tetapi kalau punya bahasa roh ya gunakan saja. Kenapa ada yang berubah dengan Pak Erastus? Saya tidak berubah, saya kembali. Dulu saya suka bahasa roh, dari dulu. Tapi selama beberapa tahun ini mulai tidak. Dan sekarang saya kembali berbahasa roh. Ya. Apakah Pak Erastus lebih tinggi dari Rasul Paulus yang juga berbahasa roh tapi tidak mengagungkannya? Saya juga tidak mengagungkannya. Kalau saya mengagungkannya, maka saya akan suruh saudara wajib berbahasa roh. Dan mesti mengajar bahwa kalau tidak berbahasa roh tidak masuk surga. Saya tidak mengajar begitu. Ya. Paulus mengatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar. Jadi kalau you berdiri sebagai pengajar jangan pakai bahasa roh. Pakailah bahasa yang bisa dimengerti. Bukan bahasa roh, orang nggak ngerti. Rupanya banyak ketidaktertiban di jemaat Korintus waktu itu. Dan sekarang juga ada orang-orang yang begitu. Ya, lebih baik mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar. Tapi pada waktu berdoa ya masing-masing bisa menggunakan bahasa roh, berbahasa roh lah untuk dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Juga saya juga perlu doa pribadi dengan bahasa roh saya. Hanya karena saya seorang pemimpin, maka saya harus kadang-kadang memberikan penjelasan atau menafsirkannya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia yang untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, masuklah orang-orang luar, orang yang tidak beriman. Tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Nah, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi ketika saudara berbahasa roh, ada orang yang tidak beriman,
Dia mengatakan, apaan ini? Ini tanda dia tidak beriman. Tetapi kalau Anda bernubuat, itu orang yang tidak beriman tahu. Oh, ini maksudnya demikian. Ya, saudaraku. Ya. Oh, maksudnya demikian. Tetapi orang beriman sendiri ya sudah tahu, tidak perlu verifikasi. Itu maksudnya. Jadi orang yang tidak beriman akan nampak ketidakberimanannya ketika dia melihat orang berbahasa roh dan menganggap itu gila. Jadi tidak beriman kamu. Paham nggak, saudara? Oke. Harus ada orang yang menafsirkan kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini bahasa roh yang memuat pesan. Jadi ada pesan dari Tuhan lewat roh, lewat bahasa roh, dan itu harus ditafsirkan. Seperti ini juga pernah saya alami, saudaraku. Nanti kita harap akan kita alami juga, ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, saudaraku, jelas kan Paulus mau saudara berbahasa roh kan? Jadi saya tidak salah kalau mengatakan gunakan bahasa rohmu kalau kau bisa berbahasa roh. Karena Paulus pun suka supaya kita berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu bernubuat. Bernubuat itu bisa menyampaikan pesan Tuhan atau bisa mengerti keadaan orang tanpa dia diberitahu, atau menyampaikan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, baru-baru ini kan ada orang yang bersaksi dan saya sendiri tidak tahu bahwa pada suatu hari saya mendoakan seseorang, ternyata orang itu sedang mengurus visa. Saya tidak tahu kan, jemaat ada ribuan. Saya berkata, kamu akan mendapat visa dan kamu akan menetap di Amerika. Setelah dia menetap di Eropa, di Amerika, kamu akan menetap di Amerika, bukan di Eropa, maaf. Ya. Baru kasih beritahu, dulu saya itu didoakan Pak Eras. Pak Eras itu seperti tahu saya sedang bergumul mengurus visa. Kok Pak Eras mendatangi saya di tengah sekian ratus orang atau ribu orang nih kalau di Arta Gading, mengatakan itulah. Saya kalau ditanya ulang, saya nggak tahu kapan itu. Dan pasti ini bisa. Ya. Saya pernah membaptis seorang ibu yang sederhana sekali. Saya berkata, Tuhan menaruh banyak orang di pundakmu. Ya. Saya doakan dia. Setelah itu saya takut saya salah. Penampilannya begini sederhana kok. Tuhan menaruh banyak orang di pundakmu. Pada waktu mau pulang atau setelah selesai saya diperkenalkan, Pak, ini pemilik panti asuhan. Wah, kaget saya. Itu bernubuat. Nah, bernubuat seperti ini juga dulu saya lakukan, sekarang pun juga mulai saya alami atau lakukan lagi, itu bernubuat. 2. Bapak Erastus juga pernah bercerita tentang merebahkan banyak orang dan setuju dengan hal tersebut. Apakah itu Alkitabiah? Ada ayatnya, karena Tuhan Yesus dan para rasul itu membangkitkan orang, bukan merebahkannya. Membangkitkan orang itu membangkitkan orang mati. Kalau merebahkan, Tuhan Yesus juga merebahkan. Pada waktu di Taman Getsemane, Tuhan Yesus berkata, kamu cari siapa? Ini aku, rebah orang. Rebah juga. Nah, sebenarnya tahun 1982, belum ada benihin seperti hari ini. Saya masih sangat muda, tahun 1982. Saya belum menikah, saya ketua pemuda. Waktu retreat itu, ya, kami berdoa, itu rebah anak-anak remak muda. Saya tidak tahu itu rebah, kita pikir alergi udara. Kita bawa ke kamar, kita bopong. Kita masih doa lagi. Yang rebah tadi datang lagi, doa lagi, rebah lagi. Saya tidak tahu kalau itu rebah. Nah, itu di luar pengetahuan saya peristiwa itu. Tetapi kemudian tahun 1999 berapa ya, saya mulai doa orang-orang rebah, ya saudaraku. Pada waktu itu saya yakin Tuhan mengendaki
untuk memberi tanda kehadirannya. Tapi setelah itu saya tidak melakukannya lagi, atau hampir tidak pernah melakukannya lagi. Karena yang penting pengajaran dan kesucian hidup. Dulu saya malah dijuluki di kampus waktu di Petamburan pendeta wus-wus. Jadi saya pakai jas, saya kebas begitu. Mahasiswa yang baru datang dari daerah, kalau pada waktu permulaan tahun ajaran baru, saya doakan rebah, saudara. Dan saya juga sering melakukan itu di KKR. Tapi setelah itu saya tidak merasa perlu, tidak tahu nanti ya. Jadi apakah Alkitabiah ya tinggal bagaimana hal itu terjadi. Tapi kalau orang mesti memaksa rebah atau pura-pura rebah, ya tidak Alkitabiah lah. Sekarang saja Anda tidak pernah melihat saya doa merebahkan orang, walaupun kadang-kadang masih. Bahkan sekarang ini hampir-hampir tidak pernah saya minta orang maju ke depan berdoa. Hampir-hampir tidak pernah, sudah bertahun-tahun. Ya, karena saya mengajak Anda menjadi dewasa. Kecuali nanti sekali-kali saya bisa mendoakan, khususnya orang muda. Ya. 3. Bapak Erastus sekarang banyak cerita tentang pengalaman memberi dan menolong orang. Apakah itu juga Alkitabiah? Bukankah jika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu? Paulus mengatakan bahwa dia bekerja dengan tangannya sendiri membuat kemah. Dan uangnya itu digunakan untuk perjalanan pelayanannya. Ya sekarang tinggal apa maksud menceritakan itu? Harus kita beritahu. Paulus juga mengajak orang, ayo kita memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Yerusalem. Dia sebut jemaat Filipi yang juga memberi. Ya. Dia sebut nama-nama orang yang memberi persembahan dan terbeban seperti dirinya. Jadi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Maksudnya jangan show. Jangan bermaksud memberitahu untuk mencari pujian. Upahnya sudah dapat ya. Jadi maksud tangan kanan memberi tangan kiri, nggak usah tahu itu bukan. Maksudnya adalah jangan menunjukkan kebaikan untuk orang lain. Kita tentu harus menjadi teladan. Paulus mengatakan aku kerja hanya untuk orang lain. Ya, tapi tentu saya tidak banyak cerita. Nih, apa selalu khotbah saya banyak cerita selalu kan tidak. Sekali-kali. Dan itu juga harus kita katakan supaya kita bisa berkata ikuti teladanku. Ya. Kalau dikatakan banyak bercerita, ini pengertian banyak ini relatif ya. Tidak selalu setiap khotbah saya cerita. Tidak selalu. Dan kalau saya cerita pasti ada maksudnya, saudara. Supaya memberikan inspirasi. Teman-teman di sekitar saya, orang-orang dekat saya, dia berkata, Bapak yang memberi teladan saya. Apa sih? Saya lihat ya. Bapak punya uang kecil di kantong, masuk restroom, memberi ya, ke tukang parkir, ya. Sudah bayar parkir tapi tetap memberi yang di loket. Mereka ikut-ikutan. Nah, bagi saudara yang tidak lihat saya kan perlu dengar cerita saya. Apa sih ruginya kita memberi 10.000, 20.000 orang untuk yang di loket? Jarang orang memberikan, kembalian 2.000 aja ditunggu lama. Begitu, saudaraku. Ya. Saya kira ini jelas ya. Kita tidak perlu pujian lagi. Kenapa? Tidak perlu pujian. Ya. Itu semua kami tanyakan karena Pak Era sendiri mengajarkan kalau kami ragu pada sebuah ajaran doktrin, kami harus kembali kepada dasar pengajaran yaitu Alkitab. Itu penjelasan saya. Dan tentu saja penjelasan saya masih terbatas karena waktunya terbatas. Dan terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Ya, thank you. Ada pertanyaan, Pak, imamat yang rajani, dengan demikian apakah seorang wanita bisa diperoleh jadi imam atau gembala? Imamat rajani itu sebenarnya artinya hulu balang. Jangan terpaku dengan kata imamat, imam itu laki-laki lalu perempuan tidak. Perempuan pun juga bisa jadi hulu balang. Hulu balang wanita juga ada. Prajurit wanita juga ada. Ya. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Eras, Pak. Berbicara mengenai Yesus yang mengosongkan dirinya dan seterusnya.
Ketika Yesus melakukan mujizat, apakah kuasa itu diberi oleh Bapa atau keluar dari pribadi Yesus sendiri? Ya Pak. Tuhan Yesus berkata, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Semua yang dilakukan karena kuasa dari Bapa. Setelah dia bangkit pun dia mengatakan segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Itu diberikan oleh Bapa. Jadi hanya engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan dan kemuliaan. Kalau menurut saya itu adalah kuasa dari Allah Bapa, karena Yesus benar-benar mengosongkan diri dan sama persis seperti manusia biasa. Berarti tidak ya Pak? Ya benar, itu dari Bapa. Tetapi kalau Anda memungut Filipi soal pengosongan diri, maka harus saya beritahu bahwa maksud pengosongan diri itu adalah bagaimana ia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya tidak menjadi majikan bagi dirinya sendiri. Mengosongkan diri situ maksudnya kesediaan tunduk submit kepada Allah. Walaupun dia mati di kayu salib. Ya begitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kuasa pada waktu dia mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5-7, pengosongkan diri tidak ada kaitannya dengan kuasa. Jangan dihubungkan. Itu menjelaskan bagaimana Yesus ya, walaupun ya dia bisa menjadi majikan, walaupun dia bisa menjadi tuan, walaupun dia bisa tidak nurut, dia memilih nurut taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu maksud pengosongan diri. Dengan demikian maka orang percaya juga harus meneladani sikapnya. Oke. Pertanyaan yang keempat. Saya masih single dan mau menikah dengan wanita muslim. Tapi orang tua wanita itu nggak mau pernikahan kami dilaksanakan secara Kristen. Apakah sebagai seorang Kristen kita diperbolehkan menikah secara Islam? Setelah itu baru menikah lagi dengan cara Kristen dengan mengajak wanita itu menjadi Kristen? Anda menikah dengan orang non-Kristen itu sudah salah. Jangan bicara soal upacaranya. Pacaran dengan orang non-Kristen itu sudah salah. Jadi menikah dengan orang non-Kristen itu salah. Pacaran sudah salah, apalagi menikah. Kalau Anda tanya lagi soal pemberkatan, udah nggak bisa dijawab. Anda memang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Oke. Pertanyaan kelima. Salam Pak, saya ada pertanyaan yang menyangkut kesempurnaan dan motivasi hati. Misal kalau dalam zaman perjanjian lama, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Tetapi bangsa Israel ketika berperang banyak membunuh dan membantai habis-habisan musuh-musuhnya. Saya percaya jangan membunuh itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya umat tertentu. Benar sekali. Jangan membunuh itu berlaku bagi siapa saja. Tapi Anda mesti membaca Alkitab bagaimana kejahatan Kanaan itu sudah sampai ke puncak. Jadi Tuhan menghukum bangsa Kanaan lewat tangan orang-orang Israel. Dan kalau Allah yang memerintahkan tentu itu tidak salah. Itu bedanya. Apakah setelah itu bangsa Israel terus membunuh orang-orang Kanaan? Tidak. Ketika dia datang dari Mesir Kanaan untuk menduduki Kanaan, memang Tuhan mengizinkan pembunuhan. Setelah itu hukumnya apa? Jika ada bangsa kafir non-Yahudi ada di tengah-tengah kamu harus mengasihi dia, bukan membunuh. Ini orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang dianggap tidak bersunat kafir. Itu pun harus dilindungi. Jangan karena kafir lalu Anda boleh berlaku sewenang-wenang. Allah yang benar, Elohim Yahweh, mengasihi orang kafir. Ya dia memang kafir, mau bagaimana? Apakah orang kafir harus dibunuh lalu Tuhan senang? Dia juga diciptakan oleh Allah. Kecuali Tuhan yang memerintahkan. Itu pun hanya pada waktu zaman itu. Oke? Tidak di zaman lain. Apakah membunuh karena motivasi yang benar, misalnya polisi, aparat hukum membunuh kriminal, teroris, self-defense,
atau membunuh karena melindungi orang yang dikasih. Bagaimana dengan kasus seperti itu, Pak? Apakah diperbolehkan? Lihat kasusnya. Kalau polisi benar-benar menghadapi teroris, self defense, dia harus membunuh. Kalau dia tidak membunuh malah salah. Dulu waktu huru-hara tahun 1998, banyak orang memperkosa, banyak orang merampok, malah juga disinyalir ada pemerkosaan. Polisi takut katanya, tidak berani menembak karena nanti HAM. Tidak menembak malah melanggar HAM. Justru tembak. Orang-orang jahat yang membakar gedung, membakar rumah, akhirnya banyak korban, harus ditembak di tempat, diberi peringatan dulu. Bagaimana dengan melindungi orang yang dikasih? Nah, kasusnya bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan ini. Ya, tapi yang jelas Tuhan tidak akan pernah memaksa saudara melakukan kesalahan. Atau tidak mungkin Anda di situasi di mana Anda tidak harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Jadi kalau aparat tidak bisa disalahkan. Termasuk orang yang bertugas mengeksekusi hukuman mati dengan menembak misalnya. Pak, apakah white lie atau half lie itu bohong suci, bohong separuh, seperti menahan informasi, memberikan jawaban abu-abu yang menggantung dengan motivasi tidak menyakiti sesama, diperbolehkan? Saya pernah dengar bahwa apa yang merupakan dosa 100 tahun yang lalu akan tetap menjadi dosa 10.000 tahun ke depan. Dosa 1.000 tahun yang lalu akan tetap menjadi dosa 10.000 tahun ke depan. Saya tidak pernah tahu ada ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Ya. Tetapi yang jelas, white lie or black lie tetap lie. Bohong putih, ya, bohong hitam, bohong loreng tetap bohong. Bohong tetap salah. Nah, mengenai tidak memberikan informasi yang lengkap, tidak bisa saya nilai kasusnya bagaimana dulu. Anda tidak memberi itu motifnya apa? Kalau Anda misalnya seorang aparat, tidak boleh memberikan jawaban yang terbuka karena itu rahasia negara. Ya, harus disembunyikan. Lihat kasusnya. Menggantung dengan motivasi tidak menyakiti sesama. Apa ya kasusnya ini ya? Itu. Dosa tidak pernah berubah. Jika dulu itu merupakan dosa, maka sekarang ataupun selamanya akan tetap menjadi dosa. Amin. Saya setuju. Saya percaya firman Tuhan tidak mungkin kontradiksi. Ini hanya kapasitas pemahaman dan kebijaksanaan manusia saja yang kurang ngeh atau kurang cerdas. Setuju. Mohon pencerahan agar umat Tuhan makin cerdas dalam roh dan kebijaksanaan dan kebenaran. Tidak mungkin orang disudutkan dalam keadaan terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Jadi Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Ya, dusta tetap dusta. Tapi soal informasi tadi harus dilihat kasusnya. Oke. Wanita usia 30 tahun. Salam Pak Eras, selama ini saya mengenal Pak Erastus dari Bapak Gembala saya. Beliau dari gereja ini. Tapi pengajarannya mengikuti Pak Eras. Saya menikah dengan laki-laki yang usianya 10 tahun lebih tua dari saya, yang sudah mempunyai anak sebelum menikah dengan saya. Saya mau bertanya Pak Eras, saya harus bersikap bagaimana Pak ketika suami saya penuh dengan amarah dan emosi, terkadang sering melakukan KDRT. Bukan itu saja Pak, berbicara dengan orang tua ataupun mertua saya selalu kasar. Selama ini yang menghidupi kebutuhan saya, suami dan anaknya dari hasil tabungan usaha saya yang semakin lama semakin habis. Wow. You menikah hanya karena menghidupi suami dan anaknya. Terkadang saya dikasih uang dari orang tua saya. Dia selalu minta cerai ketika sesuatu diminta suami terhadap saya tidak bisa saya penuhi. Contoh kecil ketika saya memasak tidak sesuai keinginannya. Dan jika dia tidak punya uang dan saya tidak bisa memberikan dia uang.
Suami saya mencoba bekerja ikut teman-temannya ataupun usaha sendiri selalu gagal. Dan tidak ada hasil sama sekali. Dan ketika pekerjaannya gagal, dia selalu marah terhadap saya. Saya harus bagaimana Pak Eras? Dia selalu merokok dan minum minuman keras. Kami sudah rutin pelayanan dalam gereja Pak. Bapak dan Ibu Gembala selalu memberi nasihat dan membimbing kami. Sampai akhirnya Bapak Gembala kami capek melihat tingkah laku suami saya karena selalu seperti itu dan sifat sombongnya yang semakin parah. Semakin hari semakin parah. Malah membenci ibu dan bapak gembala kami. Saya harus bagaimana Pak menghadapi suami saya yang begini? Terima kasih Pak Eras. Tuhan memberkati Bapak. Kayaknya waktu Anda menikah, Anda ini lagi pengen punya suami sehingga Anda tidak selektif. Anda menikah dengan pria yang belum utuh, belum sembuh, belum matang, belum jadi manusia yang layak jadi bapak atau suami. Jadi terus terang ya, suami yang minum, mabok, merokok, memeras uangmu, bahkan uang dari keluarga kamu, tidak diberi uang, marah, memukul KDRT, dia belum jadi manusia utuh dan akhirnya dia membuat orang lain juga tidak menjadi manusia yang utuh. Dan Anda korbannya. Ya, kalau dia tidak berubah, Anda cerai, Anda jangan menikah lagi. Ya. Anda sebenarnya tidak menikah ini. Anda hanya menjadi pembantu saja. Kalau menikah tidak begini, Anda disayang, dilindungi, dijaga. Anda hanya mau menjadi sapi perahan, pria yang belum jadi manusia utuh. Dengan usia seperti ini dia masih begini, dia belum menjadi manusia. Nanti akhirnya tidak menjadi manusia. Dan kalau tidak menjadi manusia, maaf, pasti masuk neraka. Sebaiknya Anda tidak menikah dengan pria seperti ini. Lebih baik dulu Anda tidak menikah. Tapi kalau keadaan sudah seperti ini, Anda doa kepada Tuhan. Ya. Naluri saya mengatakan, ini pria pasti pintar berakting. Ya, tidak stabil emosinya, tidak stabil sikapnya. Oke, cukup sampai di sini. Abam di episode ini, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.